saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap prajurit. Saya akan menempuh upaya hukum. Nah, orang ini, Mas Don Bosco, ternyata tidak tahu ilmu hukum. Coba bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of court ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi memang semakin merembet kemana-mana. Bahkan Pak Mahfud MD yang hanya ikut berkomentar terkait keilmuannya juga berujung akan dilaporkan guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bahan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan. Dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Ya, Prof, kenapa kemudian tiba-tiba ada orang yang mau menggugat Prof dan mau menyeret Prof sehubungan dengan urusan Pak Jokowi ini? Itu ya? Iya. Si Taufik itu. Taufik. Tipe UGM, Prof. Singkatannya adalah tim tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Ya, itu mengada-ada. Karena tiba-tiba mengatakan saya mempengaruhi pengadilan. Betul. Karena mengomentari kasus dia sedang berjalan. Saya tidak peduli kasus dia, tidak pernah nyebut. Prof juga belum baca isi gugatannya. Enggak juga. Saya enggak baca untuk apa. Itu kan menurut saya perkara kecil segini kalau itu. Karena segini lah. Segini ya. Segini. Sehingga saya enggak pernah tertarik. Saya enggak pernah bicara soal dia, kok dia tiba-tiba nuduh perkara dia akan ditolak. Saya ingin tanya di mana saya ngomong itu, kapan, dan dalam bentuk lisan apakah tulisan. Enggak ada. Dicari. Nah, oleh sebab itu saya berbicara soal hal yang mungkin dia GR bahwa saya ngomentari dia merasa sudah begitu hebat. Saya bicara hal yang lebih umum tentang ini. Bukan umum, bukan. Tapi khusus gugatannya. Oke. Si aktivis ulama itu, ulama dan aktivis itu yang Egy Sujana dan Rizal Fadila. Rizal Fadila. Ya kan? Bicara begini di media, saya nih gugat sudah ditolak di PN karena apa, katanya tidak berwenang gitu. Padahal itu gugatan kami cabut. Gitu. Lalu saya komentari, ya memang pengadilan negeri nggak bisa dong mengadili perdata soal ijazah. Apa coba ya kan? Misalnya saya mau berkara Mas Andusku, ijazah Anda palsu kok dibawa ke perdata. Apa kerugian saya? Kan kalau saya gugat Anda, kan saya gugat karena ijazah saudara palsu, Anda harus bayar ganti rugi ke saya. Kan itu kalau perdata. Mestinya soal perjanjian. Iya kan, soal perjanjian. Saya bilang pasti ke pengadilan akan menyatakan NU tidak berwenang. Saya bilang, saya sama sekali nggak tahu kalau ada kasus orang yang bernama siapa,
Taufik ya. itu. Apakah mungkin karena komentar Prof. Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung, sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, Prof? Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Betul. Yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak, maka saya arahkan ke pidana saja, kan gitu. Dan sekarang udah benar, ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim, sehingga perkara yang dia lakukan kalau cuma itu mempengaruhi hakim netral ya, ya terserah aja orang berpendapat. Tapi dia mengatakan, Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. padahal tidak pernah ada. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu, itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu, lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Mungkin. Tapi begini, bukan soal itu. Kalau itu sih nggak terlaluan saya. Orang ini, Mas Don Bosco, ternyata nggak tahu ilmu hukum. Oh ya? Coba bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of court ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia itu. Nggak ada di hukum pidana kita tuh contempt. Apa landasan hukumnya? Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Contempt of court itu etika. Bukan pengadilan pidana. Itu ada di undang-undang. Contempt of court itu misalnya sedang sidang, jaksa, pengacara naik ke meja. Itu kan Adnan Buyung dulu ya, waktu kita masih muda. Dia membela Sudarsono nuding gitu, ditegur. Kamu contempt of court. Kok ini tiba-tiba jadi pidana? Dia nggak ngerti artinya. Salah besar ya, mau melaporkan guru besar. Jadi dia mengatakan itu muridnya Prof. Mahfud. Gimana, Prof? Siap. Muridnya banyak kan? Saya nggak tahu dia murid saya. Tapi begini. Guru besar muridnya pasti banyak di mana-mana, Prof. Dengar dari mana, Mas Don, kalau dia murid saya? Bukan. Pak Hakim. Oh, hakim. Kalau ya hakim hampir di setiap kota ada saya. Bahkan mohon maaf, Ketua Mahkamah Agung sekarang tuh mahasiswa S2. Saya yang ngajak ketika S2. S3-nya baru di UNER dia. Jadi hakim murid saya itu di Mahkamah Agung banyak, di Pengadilan Tinggi banyak, pengadilan kejaksaan banyak gitu. Begini, Prof. Kita melihat Pak Jokowi dan Gibran. Pak Jokowi kayak kena jab dengan ijazah palsunya. Lalu kemudian Gibran kena jab dengan impeachment atau pemakzulan. Ini kan dua hal yang kemudian kita lihat, loh kok jadi victim begitu. Kita mau dapat pandangan Prof sebetulnya, proses politik seperti ini, apa bacaan Prof? Saya tidak tahu ya kalau itu dikelompokkan ke kelompok politik mana. Tapi nampaknya mereka ini membawa semacam isu lama juga. Isu lama karena mungkin ketidakpuasan, mungkin ketidaksukaan bisa juga. Isu lama, kenapa saya sebut isu lama? Isu ijazah itu kan sudah 4 tahun lalu ya. Betul. Iya kan? Sekarang muncul lagi. Ya, makanya saya berkomentar 4 tahun lalu udah ditolak kok. Sudah tidak diterima oleh pengadilan gitu. Gitu kok sekarang muncul lagi. Mbok sudah ke anu saja, saya bilang, ke pidana. Benar, kalau pidana itu bisa manggil Pak Jokowi, bisa manggil Rektor UGM. Kalau ke PT UN nggak bakal manggil, Bung. Itu menangnya kan pejabat melawan rakyat, warga negara. Nah, terus pejabatnya siapa? Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah, bukan pejabat sekarang ya kan? Nggak bisa ke PT UN, pasti ditolak. Kamu apa keperluannya Bang gugat ini? Kan gitu PT UN kan? Dan itu sudah dilakukan, betul, tidak dapat diterima. Saya arahkan ke pidana dan sekarang menurut saya jalurnya sudah benar gitu. Tapi saya tidak tahu kelompok. Kita tahu orangnya, tapi agenda politik apa? Sehingga saya menganggapnya ya aspirasi lama ya dari sebuah kelompok. Mungkin yang memang tidak puas. Pak Jokowi memang ada henti-hentinya, guys. Terus dihantam isu-isu besar mengenai politik. Salah satunya mulai dari ijazah dituduh palsu. Mahfud MD pun akhirnya ikut terseret yang hendak dilaporkan terkait kenyataannya menyangkut ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Mahfud MD menjawab singkat dengan mempersilahkan untuk dilaporkan. Sebelumnya, Taufik akan melaporkan Pak Mahfud MD karena pernyataannya yang meyakini bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara bakal langsung menolak gugatan terhadap ijazah
Pak Jokowi. Selain itu, apa yang disampaikan Mahfud MD juga dianggap telah menggiring opini publik serta mampu mempengaruhi hakim yang memimpin yang terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Selain itu, kepopuleran Mahfud di publik juga dikhawatirkan mampu mempengaruhi putusan hakim terkait gugatan ijazah Pak Jokowi yang dilayangkan ke PN Solo, guys. Jadi itu penyebabnya, asal mula bahwa Pak Mahfud MD akan dilaporkan oleh Taufik. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komen kalian bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.